Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Haris, mahasiswa guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25033510021. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 135-6 Pulau Raman, Kecamatan Morasiau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada kelas 4, pelajaran IPAS dengan materi tentang metamorfosis kupu-kupu. Cukup sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya anak-anak, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, terangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku, agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran siswa. Yang pertama, Degi Ripaldo. Kemudian Dila Nur Aziza. Terusnya Alpina Wilia. Terus Dino Husnan. Kemudian Anugrah. Terus Usma Kazira. Naziratul Amira. Ardiansah, sebut namanya. Hadir semua anak Bapak hari ini ya? Ya. Oke, terima kasih. Untuk memulai pelajaran kita, baiklah anak-anak, biar semangat untuk mengikuti pelajarannya. Sekarang kita coba semangat dulu, tepuk semangat. Semuanya anak-anak Bapak ini sehat semuanya? Tidak ada yang sakit? Sudah makan tadi sebelum berangkat sekolah? Sudah. Oke, diantar sama orang tuanya tadi? Iya. Oke. Sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, baiklah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk rasa cinta kita kepada tanah air.
Nah, oke. Anak-anak semuanya dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, Bandung darahku, di sana aku berdiri dan mantuliku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kehidupan tanah airku, milikku, bangsaku, layakku semua. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Tujuan untuk pembelajaran tersebut adalah satu, untuk peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian daur hidup dengan benar. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian metamorfosis dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan proses daur hidup kupu-kupu dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan nilai-nilai pada hidup kupu-kupu dengan baik. Pertama, apa ini? Telur. Kemudian, Larva. terus, Pupa dan dewasa. nah, pertama yaitu telur. Yang kedua, larva. Yang ketiga, kemudian yang keempat, dewasa, menjadi kupu-kupu dewasa. Oke. Sekarang terus yang kedua tadi apa? Pertumbuhan dari kupu-kupu tadi. Pertama sudah menjadi telur, menjadi larva atau disebut juga ulat. Pernah melihat ulat? Nah, anak-anak pernah melihat ulat? Ada yang punya bulu, ada yang tidak ada bulu. Oke. Kemudian jumlah pergantian kulit selama hidup larva itu umumnya adalah 4 sampai 6 kali. Nah, dengan periode antara pergantian kulit itu disebut instar namanya. Nah, jadi untuk sudah menjadi larva menjadi apa lagi? Kepompong atau pupa. Pernah anak-anak melihat kepompong atau pupa? Di manakah kepompong itu berada? Kepompong di mana? Di ranting-ranting atau di atas pohon. Jadi pupa atau kepompong itu letaknya yaitu di ranting. Oke, kemudian proses pupa itu akan berubah wujudnya berapa lama anak-anak? 7 sampai 20 hari. Ya, oke. Jadi biasanya pupa itu berwarna hijau atau coklat atau warna sesuai dengan sekitarnya. Nah, kemudian pembentukan kupu-kupu di dalam pupa bisa berlangsung selama 7 sampai 20 hari. Oke, sudah menjadi kepompong, kemudian terus menjadi apa lagi? Menjadi kupu-kupu dewasa. Tetap
gimana cara kupu-kupu bisa mengembangkan kepaknya dan bisa terbang? Nah, gimana caranya? Mengering, Terus mengembang dan kuat. Sayap akan membuka dan menutup beberapa kali dan percobaan terbang. Oke, bagus. Jadi cara kupu-kupu untuk terbang itu adalah dengan mengeringkan sayapnya, kemudian sayap akan membuka dan menutup kembali, dibuka, ditutup. Kenapa? Berkali-kali dia mempercobakannya. Itu percobaannya untuk terbang. Jadi berkali-kali dia untuk terbang. Karena apabila sayapnya sudah bisa untuk terbang, baru dia terbang meninggalkan tempatnya. Oke. Terus yang selanjutnya, hal yang penting menarik dalam proses ini adalah metamorfosis kupu-kupu terjadi sejak telur, ulat, kembang, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Apakah ada pertanyaan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke. Nah, sekarang Bapak lanjutkan dengan video. Tolong perhatikan anak-anak. Mana yang perlu dicatat di dalam videonya nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses metamorfosis hampir sama pada step siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Lalu Gimana anak-anak? Sudah jelas semuanya? Baik. Ada yang ingin bertanya masalah video tadi? Tentang daur hidup metamorfosis kupu-kupu tadi? Tidak? Tidak. Semuanya sudah jelas? Sudah melihat tadi? Jadi kupu-kupu itu perubahan bentuknya terdapat berapa kali? 4. 4 kali. Yang pertama telur, terus potong, terus lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah seterusnya. Kemudian kupu-kupu dewasa bertelur lagi, terus sama dengan yang sebelumnya itu. Oke anak-anak? Sudah paham semuanya? Sekarang Bapak akan membagi ke kelompok. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang telah kita ajari tadi. Bisa anak-anak? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Apakah sebelum melakukan kelompok ada yang ingin bertanya anak-anak? Ada yang belum paham dengan apa yang telah diceritakan tadi? Baik di video tadi atau Bapak yang menerangkan tadi. Gimana? Bisa dilanjut untuk diskusinya per kelompok soalnya. Untuk per kelompok. Oke anak-anak. Sudah semuanya. Yang pertama, anak-anak harus menulis kelompoknya di atas. Tulis di atas nama kelompoknya. Kemudian diskusikanlah dalam kelompok nanti tentang siklus metamorfosis kupu-kupu. Yang kedua, buatlah gambar. Kan ada kotak di bawahnya gambar tuh. Buatlah siklus hewannya. Hewan kupu-kupu tersebut sesuai dengan informasi yang telah kalian dapatkan, atau boleh juga beda-beda warna. Kemudian gambar itu dikasih warnanya tergantung dengan kreatif kelompok masing-masing. Ngerti anak-anak?
Ada yang belum paham, boleh ditanya sama Bapak. Akan Bapak jelaskan lagi. Kalau dalam kelompok boleh bertanya sama teman-teman di samping. Gimana caranya? Boleh. Semangat, Rosnan. Semangat. Semangat. Zaki, semangat. Sudah siap untuk tampil semuanya? Sudah. Kelompok yang bisa untuk tampilnya pertama kelompok apa? Satu. Oke, semuanya ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Yang lain dengar. Ya, boleh sini, boleh sini. Boleh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Bisa dikit. Satu, kupu-kupu bertelur di daun. 2, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. 3, larva berubah menjadi pupa atau berkelompok. 4, berkelompok akan menetas menjadi kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapan dari kelompok lainnya? Apa yang ada ingin bertanya? Tidak. Itu dari kelompok beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk di tempat. Silakan duduk. Baik. Senang. Ya. Senang rasanya. Nah, sekarang pengerjaan kelompok sudah kita selesaikan. Kemudian ada yang ingin bertanya sama Bapak, boleh? Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau tidak ada lagi, kita akan melanjutkan ke tugas kita yang selanjutnya, itu tugas mandiri. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi, ya baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, silakan yang tadi disimpan di bukunya. Kemudian Bapak akan bagikan untuk tugas mandiri, yaitu perorangan. Oke? Oke. Ini evaluasi diri atau untuk kita kerjakan sendiri-sendiri. Oke? Yang tadi disimpan, masukkan ke tempatnya. Sekarang Bapak akan bagikan yang tugas mandiri. Sudah siap? Sudah. Semangat! Setelah dikerjakan nanti, dibaca dengan teliti. Ini tidak berkelompok lagi ya, sendiri-sendiri. Oke? Ya. Ada yang belum dapat? Jangan lupa di atasnya dituliskan nama, kemudian diberi tanda silang dengan yang dianggap benar. Oke? Namanya jangan lupa ditulis. Silakan dikerjakan. Yang ini tugasnya sendiri ya. Tidak boleh mencetek sama teman-teman.
Terus ini. Anugrah. Sudah semuanya? Gimana rasanya? Masih tegang? Nah, oke, kita menyanyikan dulu. Ya, boleh berdiri, boleh berdiri. Karena kita sudah mengerjakan tugas tadi, mungkin banyak yang capek, boleh bernyanyi dulu. Boleh goyang, boleh goyang. Oke, sudah. Silakan duduk. Gimana? Sudah semangat? Sudah. Baik. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak karena pada hari ini kita telah menyelesaikan yang pertama tadi kerja kelompok, kemudian tugas sendiri-sendiri. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Kemudian anak-anak, apakah perasaan anak-anak untuk belajar dengan Bapak hari ini? Senang atau gimana? Senang. Yakin senang? Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, oke. Sekarang kita menyimpulkan kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Oke. Yang pertama, kesimpulan dari yang kita pelajari tadi, dari urutan tahap-tahap perkembangan hewan, tahap-tahap perkembangan hewan, ternyata ada perubahan-perubahan bentuk hewan. Misalnya tadi perkembangan pada hewan kupu-kupu, kemudian kupu-kupu menjadi apa? Kupu-kupu bertelur di daun. Perkembangan kupu-kupu yaitu kupu-kupu yang dewasa itu bertelur di daun. Kemudian dari telur menetaslah keluarlah ulat. Kemudian setelah keluar ulat dibentuklah menjadi sebuah menjadi apa? Pupa. Kemudian kemudian kupu-kupu memakan yang manis-manis, bunga-bunga, sedangkan ulat memakan daun-daun dan buah-buahan. Dalam beberapa waktu ulat berubah bentuk menjadi kepompong atau disebut juga dengan pupa. Dan pada saat menjadi kepompong ia tidak makan. Saat itu kepompong mengalami beberapa perubahan, ada bentuk dan alat-alat tumbuhannya. Setelah tahap kepompong ini berakhir, terbentuklah kupu-kupu. Pada saat kemudian kupu-kupu akan terbang. Itulah
kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Oke anak-anak? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, baiklah Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita yang akan datang, yaitu masalah daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang tadi kita telah pelajaran kita tadi masalah metamorfosis yang sempurna. Jadi yang untuk yang akan datang kita akan mempelajari tentang metamorfosis tidak sempurna. Oke, anak-anak. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang. Oke, anak-anak? Sekarang dipersilakan untuk berdiri. Gembira ya. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yuk, silakan duduk kembali. Jadi, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelas 4 yang telah mengerjakan tugasnya hari ini. Sekarang kita berdoa. Ayo dipimpin oleh Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Setelah pimpin doa pada ini, silakan duduk. Sekarang tugas kita sudah selesai. Mau istirahat lagi? Nah, jangan lupa di rumah belajar lagi dengan yang rajin. Apa-apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat. Oke, anak-anak sudah siap? Siap untuk pulang? Ya, kita istirahat lagi. Saya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.